Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la nabiyya ba'dah. Tetap semangat anak-anakku, pagi hari ini kita akan mempelajari materi baca tulis Al-Quran, ya. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian buka halaman 16. Di sini kita akan mempelajari surat At-Tin yang terdiri dari 8 ayat, ya. Bagian A kalian bisa baca nanti berulang-ulang supaya sampai hafal. Surah At-Tin merupakan surah yang ke-95 dalam Al-Quran. Surah At-Tin terdiri dari 8 ayat, diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Oleh sebab itu, surah At-Tin tergolong surat Makkiyah. Nama surat ini diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama, Wattini wazzaitun. Surah ini yang artinya buah tin. Surat ini menceritakan tentang manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yang merupakan ciptaannya yang paling menakjubkan. Tetapi manusia kadang menjadi makhluk yang rendah, bahkan yang paling rendah jika tidak beriman dan beramal soleh. Kita baca bersama-sama surat At-Tinnya, ya. Bu Guru contohkan cara membacanya, harus sama dengan Bu Guru bacaannya, ya. Nanti kalian tugasnya bikin video membaca surat At-Tin atau menghafal surat At-Tin dengan baik dan benar, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Dihafalkan, ya. Surat ini cukup pendek, ya. Kalian bisa dengan cepat menghafalnya. Atau banyak yang sudah hafal, ya. Kalian baca halaman 17. Di sini menerangkan tajwid pada surat At-Tin. Saat membaca surat At-Tin, kalian akan menemukan beberapa hukum bacaan seperti idhar halqi, ya. Idhar halqi apabila nun mati atau nun sukun dan tanwin berhadapan dengan 6 huruf, yaitu alif, ha, ain, ha, ghain, kha. Huruf idhar, ya. Contoh, ini dibaca jelas nun mati atau tanwinnya, ya. Falahum ajrun, tanwin domatain bertemu huruf ghain. Dibaca jelas. Falahum ajrun ghairu mamnun. Kemudian bagian B ada hukum alif lam. Untuk menyegarkan ingatan kita bahwa hukum alif lam terbagi 2, yaitu alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah sebutannya. Alif lam syamsiah itu al atau alif lam yang tidak dibaca walaupun ada tulisannya. Contoh, wattini wazzaitun. Di situ ada alif dan lam yang tidak dibaca, namanya alif lam syamsiah atau al syamsiah. Kemudian ada al qamariyah, alif lam yang dibaca. Contoh, wa hadzal baladil amin. Alif lam di sini lamnya dibaca, ya. Hukum yang ketiga dalam surat At-Tin ada qalqalah. Qalqalah itu memantulkan bacaan, ya. Ada qalqalah sughra, pantulan kecil, yaitu apabila salah satu huruf qalqalah dibaca sukun atau mati di tengah-tengah kalimat. Ini qalqalah sughra. Jadi sedari awal hurufnya sudah mati huruf qalqalahnya.
Masih ingat huruf qalqalah ada berapa? Ada 5, yaitu toko, baju di toko, ba, jim, dal, tof, ko, ya. Di sini ada dal huruf qalqalahnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dal, qaf, ini qalqalah sughra sebutannya. Karena huruf qalqalahnya memang sukun. Kalau qalqalah kubra, huruf qalqalahnya sebelumnya mati. Karena bacaannya berhenti, dia menjadi hurufnya berharokat, maksudnya ya, berharokat. Misalnya din di sini ya, karena berhenti menjadi sukun. Apabila salah satu huruf qalqalah dibaca sukun atau mati di akhir kalimat atau karena diwaqafkan, maka qalqalah itu disebut qalqalah kubra. Contoh, fi jidha hablum mim masad. Nih, kalau hablun, baknya sudah mati. Huruf qalqalah ini qalqalah sughra. Yang mim masad, de-nya ini din menjadi sukun karena berhenti, menjadi huruf qalqalah kubra. Mim masad, karena ada di akhir kalimat atau diwaqafkan. Itu keterangan singkat untuk surah At-Tin. Kalian bisa baca berulang-ulang sampai paham. Kalau belum paham boleh bertanya ke bu guru, ya. Tugas kalian selain menghafal tadi, direkam, divideokan ya, menghafal At-Tinnya. Kemudian kalian melengkapi surat At-Tin di halaman 19. Dilengkapi kalimat-kalimat yang tidak ada di sini. Setelah itu kalian membaca halaman 21. Surat At-Tin per kata dengan artinya. Ini juga harus dibaca, harus hafal. Contoh, wattini wazaitun. Wattin demi buah tin, wazaitun dan demi buah tin, buah zaitun. Waturi sinin dan demi gunung Sinai. Ya, harus hafal perkataannya dari surah At-Tin ini supaya kalian juga mengerti bahasa Arab, ya. Itu. Kemudian kerjakan ini, ada sedikit soal. Terjemahkan perkata yang ada di sini. Al-amin artinya apa, al-insan artinya apa, dan seterusnya, ya. Itu saja tugas hari ini dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.